Moncong pistol Dharma masih mengarah tepat ke kepala Aris. Maya bersimpuh di lantai. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Malam itu, rintik hujan membasahi kaca jendela besar di rumah mewah milik Dharma. Di ruang makan yang didominasi marmer dan aksen emas, suasana terasa sunyi, hanya diiringi denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Aris, sang arsitek yang baru saja menyelesaikan proyek renovasi di kompleks itu, duduk di hadapan pasangan tuan rumah. Dharma, dengan kemeja mahal yang disetrika kaku, lebih banyak menatap layar ponselnya daripada menyentuh hidangan steaknya. Ia adalah pria yang memancarkan dominasi, namun juga aura dingin yang membekukan. Sementara itu, di sampingnya, Maya duduk dengan anggun dalam balutan gaun sutra berwarna marun. Aris, saya dengar kamu salah satu yang terbaik di bidangmu, ucap Dharma tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Saya ingin kamu melihat denah gudang di belakang minggu depan. Ada beberapa bagian yang ingin saya bongkar. Tentu, Pak Dharma. Suatu kehormatan, jawab Aris sopan. Namun, perhatian Aris justru teralih pada Maya. Wanita itu hanya mengaduk-aduk makanannya, matanya yang indah tampak sayu, seperti menyimpan rahasia yang berat. Tiba-tiba, ponsel Dharma bergetar kencang. Ia mengumpat pelan. Bisnis tidak pernah tidur. Aku harus menerima telepon ini di ruang kerja. Maya, temani tamu kita. Dharma berdiri tanpa permisi dan melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang mendadak terasa lebih berat. Kini hanya ada Aris dan Maya. Di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, suasana berubah drastis. Maya mendongak, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dalam waktu yang lama. Maafkan suamiku, bisik Maya pelan, suaranya terdengar seperti getaran senar gitar yang rapuh. Bagi dia, semuanya adalah tentang proyek dan angka. Terkadang, manusia di sekitarnya hanya dianggap sebagai pelengkap furnitur. Aris merasa dadanya berdegup kencang. Ia bisa merasakan kesepian yang pekat terpancar dari wanita di depannya. Saat Maya hendak meraih gelas anggurnya, tangannya gemetar sedikit, dan Aris secara refleks mengulurkan tangan untuk membantunya. Jari-jari mereka bersentuhan di atas meja. Dinginnya kulit Maya beradu dengan hangatnya tangan Aris. Sebuah sengatan listrik seolah menjalar melalui sentuhan itu. Maya tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkannya diam di sana, menatap Aris dengan tatapan yang seolah meminta pertolongan. Di ruangan yang begitu luas dan mewah itu, mereka merasa seperti dua orang yang terdampar di pulau terpencil. Terima kasih, Aris, ucap Maya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama sekali tidak ada yang memperhatikan hal-hal kecil seperti ini padaku. Aris tahu ia harus melepaskan tangan itu. Ia tahu ia berada di rumah kliennya. Namun, rasa iba yang bercampur dengan ketertarikan yang mendalam membuatnya terpaku. Jamuan makan malam itu bukan lagi sekadar basa-basi tetangga, melainkan awal dari sebuah benang merah yang mulai kusut. Satu minggu berlalu sejak jamuan makan malam itu, namun bayangan tatapan Maya tidak sedetik pun hilang dari pikiran Aris. Kesempatan yang dinanti sekaligus ditakuti itu akhirnya tiba. Dharma harus pergi keluar kota untuk urusan pembebasan lahan, meninggalkan Maya sendirian untuk mengawasi Aris yang datang meninjau denah renovasi di bagian belakang rumah. Sore itu, langit Jakarta mendadak gelap. Hujan turun dengan sangat deras, menciptakan tirai air yang mengisolasi rumah besar itu dari dunia luar. Aris berdiri di ruang perpustakaan pribadi yang sunyi, pura-pura fokus pada gulungan kertas di tangannya, sementara Maya berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Hujannya tidak mau berhenti, suara Maya memecah keheningan. Ia berbalik, dan Aris melihat mata itu lagi, mata yang selalu tampak seperti sedang berteriak minta diselamatkan. Sepertinya saya akan terjebak di sini sedikit lebih lama. Maya, jawab Aris, mencoba menjaga suaranya tetap profesional meskipun jantungnya berdegup tak keruan. Maya melangkah mendekat, aroma parfum melati yang lembut mulai memenuhi indera penciuman Aris. Kadang aku berharap hujan ini tidak pernah berhenti, agar dunia luar tidak bisa masuk, dan aku tidak perlu berpura-pura menjadi istri yang bahagia lagi. Maya mulai bercerita tentang betapa hampa hidupnya. Bagaimana Dharma seringkali mengabaikannya,
namun akan sangat posesif dan kasar jika Maya mencoba memiliki dunianya sendiri. Aris mendengarkan dengan penuh empati. Ia melihat Maya bukan sebagai istri kliennya, melainkan sebagai wanita yang jiwanya sedang sekarat. Tanpa sadar, jarak di antara mereka mengikis. Saat Maya menceritakan sebuah kenangan pahit yang membuat air matanya jatuh, Aris tidak bisa lagi menahan diri. Ia mengulurkan tangan, menghapus air mata di pipi Maya dengan ibu jarinya. "Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu," bisik Aris. Maya memejamkan mata, menikmati sentuhan tangan Aris yang hangat. Ia kemudian menyandarkan wajahnya di telapak tangan Aris, sebuah tindakan pasrah yang sangat intim. "Aris, tolong katakan padaku kalau aku masih berharga." Dalam satu gerakan yang seolah dipandu oleh takdir yang salah, Aris menarik Maya ke dalam pelukannya. Maya membalasnya dengan erat, seolah-olah Aris adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang luas. Di balik jendela yang tertutup rapat dan suara hujan yang menderu, garis batas yang seharusnya tidak dilewati itu akhirnya runtuh. Ciuman itu terjadi, terburu-buru, penuh keputusasaan, dan rasa haus akan kasih sayang yang selama ini tertahan. Mereka tahu bahwa sejak saat ini, tidak ada lagi jalan kembali. Mereka telah memulai sebuah permainan berbahaya di bawah atap pria yang paling tidak boleh mereka khianati. Setiap pertemuan kini menjadi candu yang berbahaya. Aris dan Maya mulai mahir dalam menciptakan alasan. Sebuah konsultasi desain mendadak, pengiriman material yang terlambat, hingga pertemuan singkat di parkiran pusat perbelanjaan yang sepi. Namun, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Benih kecurigaan mulai tumbuh dari hal-hal kecil. Mbak Sum, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun dengan Dharma, mulai menyadari perubahan pada nyonyanya. Maya yang biasanya pendiam dan sering mengurung diri di kamar, kini lebih sering bersenandung kecil dan menggunakan lipstik merah yang lebih berani. Mbak Sum juga beberapa kali menemukan sisa aroma parfum pria yang asing di ruang perpustakaan setelah Aris pulang. Suatu sore, Dharma pulang lebih awal tanpa pemberitahuan. Ia menemukan Maya sedang duduk di teras belakang, menatap ponselnya dengan senyum yang belum pernah ia berikan pada Dharma selama bertahun-tahun. "Siapa yang mengirim pesan sampai istrimu tersenyum seperti itu?" Suara berat Dharma menggelegar di koridor. Maya tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. "Oh, ini hanya grup arisan, Mas. Mereka sedang bercanda," jawabnya terbata-bata sambil buru-buru mematikan layar. Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan mata yang menyipit, tajam seperti pisau bedah. Sejak saat itu, suasana rumah berubah menjadi medan perang dingin. Dharma mulai memeriksa tagihan kartu kredit Maya, dan diam-diam memeriksa riwayat panggilan telepon istrinya. Namun, Aris dan Maya sangat berhati-hati. Mereka menggunakan aplikasi pesan rahasia yang terhapus otomatis. Puncaknya terjadi ketika Aris tanpa sengaja meninggalkan sebuah pulpen mewah miliknya di meja rias Maya saat mereka sempat mencuri waktu di kamar ketika Dharma keluar. Saat Dharma menemukan pulpen itu, ia tahu itu bukan miliknya. Di badan pulpen tersebut terukir inisial AR. Dharma menggenggam pulpen itu hingga buku jarinya memutih. Alih-alih langsung melabrak, ia memilih untuk bermain cantik. Ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di bidang keamanan untuk memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk ruang perpustakaan dan kamar utama. Di sisi lain, Aris mulai merasa tidak tenang. Ia merasa seolah ada mata yang selalu mengawasinya setiap kali ia menginjakan kaki di kompleks itu. Namun, setiap kali ia melihat Maya, akal sehatnya kalah oleh rasa cinta terlarang itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap sentuhan, setiap bisikan mesra, dan setiap pengkhianatan kini terekam dalam sebuah memori digital yang siap menghancurkan mereka kapan saja. Ketegangan di rumah mewah itu kini terasa seperti benang yang ditarik hingga nyaris putus. Dharma tidak lagi banyak bicara. Ia menjadi sosok pendiam yang mengerikan, seolah sedang menikmati pemandangan seekor mangsa yang masuk ke dalam lubang perangkap. Sore itu, Dharma berpamitan pada Maya. "Aku harus ke Surabaya sampai lusa. Ada masalah darurat di proyek," ucapnya sambil mengecup kening Maya dengan dingin. Maya hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan buncah kegembiraan di dalam hatinya.
Begitu mobil Dharma keluar dari gerbang, Maya langsung menghubungi Aris. Dia pergi, Aris. Datanglah malam ini. Aku merindukanmu, bisik Maya di telepon. Malam harinya, Aris datang dengan penuh kehati-hatian. Suasana rumah sangat sepi karena semua pelayan diperintahkan Dharma untuk libur. Di dalam ruang tengah yang hanya diterangi lampu redup, Aris dan Maya tenggelam dalam pelukan. Mereka merasa aman, merasa dunia hanya milik berdua. Kita harus pergi dari sini, Maya. Aku tidak tahan melihatmu terus bersamanya, ucap Aris sambil membelai wajah Maya. Bawa aku pergi, Aris. Kemanapun, jawab Maya penuh harap. Tiba-tiba, suara tepuk tangan bergema dari arah tangga yang gelap. Plak, plak, plak. Lampu kristal besar di ruang tengah mendadak menyala terang, membutakan mata mereka sejenak. Di sana, di atas tangga, Dharma berdiri dengan tenang. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet yang sedang memutar video live dari sudut ruangan tempat Aris dan Maya baru saja berpelukan. Adegan yang sangat menyentuh. Desis Dharma, suaranya terdengar seperti gesekan logam. Seorang arsitek berbakat dan istri yang malang. Benar-benar skenario yang klise. Maya berteriak kecil dan langsung melepaskan diri dari Aris. Tubuhnya gemetar hebat. Aris mencoba berdiri tegak di depan Maya, melindunginya. Dharma, ini bukan salah Maya. Aku yang... Diam, bentak Dharma. Ia berjalan menuruni tangga dengan perlahan. Dari balik pinggangnya, ia mengeluarkan sebuah pistol hitam mengkilap. Aku memberimu segalanya, Maya. Rumah ini, kemewahan, nama baik. Dan kau membalasnya dengan sampah ini. Dharma mengarahkan moncong pistolnya tepat ke dahi Aris. Aris bisa merasakan dinginnya maut yang mengintai. Di sudut ruangan, monitor televisi besar tiba-tiba menyala, menampilkan kompilasi rekaman perselingkuhan mereka selama sebulan terakhir. Setiap ciuman, setiap sentuhan, semuanya terpampang nyata. Kalian pikir kalian cerdik? Dharma tertawa dingin, sebuah tawa yang tanpa jiwa. Aku punya semua bukti ini. Aku bisa menghancurkan hidupmu dalam satu malam, Aris. Dan kau, Maya, kau akan melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya, termasuk anak-anak kita yang sedang tidur di lantai atas. Malam itu, ruang mewah tersebut berubah menjadi ruang interogasi yang menyiksa. Dharma tidak langsung menarik pelatuknya. Ia ingin mereka merasakan ketakutan yang paling dalam, sebuah penghakiman sebelum kehancuran yang sesungguhnya dimulai. Suasana di ruang tengah terasa membeku. Moncong pistol Dharma masih mengarah tepat ke kepala Aris. Maya bersimpuh di lantai, memohon ampun dengan suara yang nyaris hilang karena isak tangis. Namun, Dharma tidak menarik pelatuknya. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan kemarahan. Membunuhmu hanya akan membuatku masuk penjara, Aris, bisik Dharma dengan suara rendah. Dan aku terlalu berharga untuk hancur karenamu. Dharma menurunkan pistolnya, lalu melemparkan sebuah amplop coklat besar ke atas meja. Di dalam sana ada surat cerai dan surat pernyataan pengakuan perselingkuhan. Jika kau menandatanganinya, Maya, kau bebas pergi bersama pecundang ini sekarang juga. Tapi, Dharma menjeda kalimatnya, matanya berkilat jahat. Kau pergi hanya dengan baju yang melekat di badanmu. Tanpa sepeser pun uang, dan kau tidak akan pernah melihat anak-anakmu lagi seumur hidupmu. Maya terpaku. Dilema yang mematikan menghujam jantungnya. Di satu sisi ada kebebasan dan cinta bersama Aris, di sisi lain ada anak-anaknya dan kehidupan yang terjamin. Ia menatap Aris yang tampak hancur dan tak berdaya di bawah ancaman Dharma. Tanda tangani, Maya, perintah Dharma. Dengan tangan gemetar hebat, Maya menandatangani surat itu. Malam itu juga, Dharma menyeret mereka berdua keluar dari rumah. Pintu gerbang besi yang besar itu tertutup rapat, memisahkan Maya dari dunia mewahnya selamanya. 1 tahun kemudian, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising, Aris duduk di depan meja gambar yang sudah kusam. Reputasinya sebagai arsitek telah hancur total. Dharma menggunakan seluruh koneksinya untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan yang mau memakai jasa Aris. Ia kini hanya bekerja sebagai buruh kasar di proyek bangunan kecil. Maya duduk di sudut ruangan,
menatap kosong ke arah jendela. Kecantikannya telah pudar, digantikan oleh gurat kelelahan dan depresi. Tidak ada lagi tawa atau bisikan mesra di antara mereka. Yang tersisa hanyalah rasa saling menyalahkan. Setiap kali mereka menatap satu sama lain, yang mereka lihat bukanlah cinta, melainkan pengingat akan kehancuran hidup mereka. Andai saja kita tidak pernah memulai ini, gumam Maya tanpa menoleh. Aris tidak menjawab. Ia tahu bahwa cinta yang dibangun di atas luka orang lain tidak akan pernah membuahkan kebahagiaan. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, untuk bersama, namun dengan harga yang terlalu mahal, kehilangan jati diri, keluarga, dan masa depan. Perselingkuhan itu berakhir bukan dengan suara tembakan, melainkan dengan sunyi yang menyiksa di sebuah rumah sempit yang pengap, di mana penyesalan menjadi satu-satunya tamu yang tak pernah pergi. Tama.